pada tahun 2019 itu pernah terjadi hal-hal yang memang di luar pikiran manusia. Ada tetangga saya pernah mengalami, kata beliau pernah melihat salah satu sosok perempuan yang rambutnya panjang, tinggi, berpakaian putih semua. Dan saya ketika posisi sedang BAB, saya merasa di atas kepala nih kayak ada sesuatu, Bang. Saya pegang, saya lihat, nyata kok ada rambut, saya bilang gitu kan. Ada 2 orang pemudi melihat sosok pocong tersebut berdiri di belakang pintu rumah mereka masing-masing, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kismis. Kembali lagi bersama gua Bang Ipong dalam segmen Kismis, kisah seputar misteri. Terima kasih untuk yang sudah klik video ini. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Dan kali ini gua kedatangan seorang narasumber yang mau bercerita tentang kisah pengalaman mistisnya. Beliau tinggal di rumah yang sebelumnya terbengkalai. Pas ditinggalin di situ di rumahnya, mendapat teror dari yang ada di rumah itu. Oke, langsung saja kita kenalan ke narasumbernya. Ya, Bang. Siapa namanya, Bang? Kamal. Itu kejadian tahun berapa, Bang? Kejadian pengalaman ketika saya diteror sama hal-hal yang tak kasat mata. Itu tahun 2021. Jadi udah selang berapa tahun itu ya? Udah lama juga gitu. Iya, ya berarti sekarang 2023, 2 tahun yang lalu berarti kejadiannya. Oke sahabat Kismis, sebelum ke ceritanya, jadi yang belum subscribe, untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video dari Kismis. Dan bagi siapa yang mempunyai pengalaman mistis atau horornya, kita eksekusi di sini. Hubungi nomor yang di sini. Oke, langsung saja ke ceritanya. Oke Bang Kamal, gimana ceritanya itu? Awal mulanya tahun 2016 itu saya menempati rumah peninggalan orang tua, dan kebetulan saya yatim piatu dari kecil, dari umur 1 tahun. Berarti tinggal saya sama adik. Sama adik berdua, diurus juga sama paman, adiknya almarhum mama. Nah, tahun 2016 itu adanya pelebaran jalan di salah satu daerah di Kota Serang. Di Kota Serang. Nah, ketika terjadinya pelebaran jalan, rumah tersebut kena pelebaran jalan, dan akhirnya pindah mundur beberapa meter dari rumah yang lama, rumah yang sebelumnya, mundur beberapa meter. Nah, itu kebetulan rumah tersebut dibangun kembali, dibangun ulang di lahan yang kosong, dan kebetulan tanah kosong tersebut itu
ada 2 makam. Di tanah yang mau dibangun rumah itu. Nah, iya. Ada 2 makam, dan kebetulan ketika saya bertanya kepada saudara dan orang tua saya bahwa makam tersebut itu makam Uyut, dan Uyut pun Uyut keluarga sendiri. Nah, jadi itu makam keluarga sendiri karena di makam tanah yang punya sendiri gitu. ya. Terus Bang, Dibangunlah rumah saya di tanah kosong itu pada tahun 2017. Pada tahun 2017 sampai berdiri dan sampai tertutup oleh genteng, dan pembangunan tersebut tidak dilanjutkan dikarenakan kekurangan biaya. Jadi mandek gitu ya, Mandek. di terbengkalai gitu tuh ya, nggak dilanjutin. Mandek pembangunan tersebut masih di tahun 2017 sampai pada tahun 2021 awal rumah tersebut dibangun kembali, bukan dibangun maksudnya diteruskan kembali sampai finishing, sampai ditempati. Jadi pada awal 2021 itu selesai finishing. Nah, di sini kejadian mistisnya itu memang terjadi sebelum pembangunan ini selesai. Karena dikarenakan rumah saya itu ngangkrak atau terbengkalai selama 4 tahun. Dari tahun 2017 sampai 2021 selesai finishing kan. Nah, kejadian mistisnya itu pada tahun 2019 itu pernah terjadi hal-hal yang memang di luar pikiran manusia. Ada tetangga saya pernah mengalami, kata beliau pernah melihat salah satu sosok perempuan yang rambutnya panjang, tinggi, berpakaian putih semua, dan tidak terlihat itu bentuk wajahnya seperti apa, tidak terlihat karena tertutupi oleh rambut dia yang panjang itu. Katanya sosoknya tinggi. Ini saya merinding Bang, saya ini merinding. Nah, itu pada tahun 2019 dan saya pun diceritakan langsung oleh beliau, tetangga saya ini. Kejadian berikutnya ketika ba'da subuh mau sholat subuh, ada bibi saya yang memang kebetulan rumahnya itu sebelahan dengan saya gitu ya. Mau mengambil air wudhu di depan rumahnya, karena memang kebetulan depan rumah itu ada sumur ya, ada sumur. Dan beliau ini suka mengambil air wudhu itu di sumur tersebut, karena memang warga sekitar suka mengambil air wudhu atau misalkan mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari di situ, karena memang sudah disediakan oleh yang punya gitu. Mau ambil air wudhu, ketika beliau mau sholat subuh, beliau melihat salah satu sosok ibu-ibu memakai kebaya. Kebaya gimana ya Bang ya, kalau bentukan kebaya ya saya juga nggak bisa menggambarkan. Kebaya dulu lah mungkin. Nah, kebaya zaman dulu lah mungkin, nenek-nenek gitu. Nah, bibi saya nih bertanya, Assalamualaikum Ibu, punten, badek kemana? Si makhluk tersebut atau sosok tersebut tidak menjawab ataupun tidak melihat ke arah bibi saya, melainkan jalan membungkuk menuju ke rumah saya Bang, itu saya pun diceritakan oleh bibi saya langsung. Nah, kebetulan saya ini Bang bukannya tidak percaya dengan hal-hal tersebut, saya percaya dan saya meyakini ya bahwasanya kita hidup ini berdampingan gitu kan. Cuma saya meyakini bahwasanya derajat manusia itu lebih tinggi dari
makhluk-makhluk gitu, ya. yang diciptakan Allah. Ya bang, saya meyakininya seperti itu bang. Dari tetangga saya, dari bibi saya cerita seperti itu. Dan ada pun teman saya bang katanya, ini teman saya, teman dari kecil, teman main, teman sekolah. Beliau selesai main bola, kan kebetulan lapangan bola itu nggak jauh dari rumah saya nih bang. Ke lapangan bola tuh paling kisaran 100 meter lah ya. Selesai main bola kan mau maghrib nih. Dia ngelihat bapak-bapak berpakaian gamis, pakai sorban, jenggotan putih, panjang katanya segini bang. Dia ngeliatin aja, sampai itu teman saya mengalami sakit selama 1 minggu. Habis ngelihat sosok itu. Dan sosok tersebut itu berdiri di depan pintu saya bang, di depan pintu rumah. Serem banget sob ya. Terus bang, saya diceritakan oleh 3 orang dengan kejadian seperti itu bang. Saya ya percaya nggak percaya gitu tuh bang. Sampai akhirnya saya bertanya kepada orang yang memiliki kelebihan atau orang yang bisa. Saya ajak main ke rumah, bahwasanya kata orang tersebut memang di sini ada sosok penunggunya, dikarenakan memang karena rumah ini terbengkalai, masih kosong, belum ditempatin katanya. Nah dari situ saya sedikit percaya bang, karena memang orang tersebut memiliki kelebihan dalam artian bisa melihat yang orang normal tidak bisa lihat gitu bang. Pernah kejadian bang pada tahun 2020 itu mau tahun baru deh bang, 2020. Berarti mau ke 2021. Ya mau ke 2021, tapi sebelum tahun baru ya bang, maksudnya di akhir bulan Desember lah, akhir bulan Desember 2020. Saya mengajak teman saya bang, 2 teman saya untuk main ke rumah yang itu gitu. Rumah saya bang, yang belum jadi, yang belum selesai, yang belum jadi. Nah, kita ngobrol biasa bang bertiga nih di dalam rumah nih. Meskipun belum bisa ditempatin, tapi untuk penerangan udah ada bang. Penerangan sudah ada, kita ngobrol biasa bertiga. Ya layaknya ngobrol seorang pemuda-pemuda kan, kumpul gitu. Nah itu saya percaya dan saya meyakini ketika kejadian itu bang. Nah kejadian? Jadi kita selesai ngobrol, karena memang kita nggak tahu bahwasanya selain manusia itu ada makhluk lain juga yang hidup gitu kan bang. Nah kita keluar dari rumah itu bang. Nah paling berjarak 5 atau 10 meter lah bang, pintu rumah saya itu bang ngebuka sendiri, terus nutupnya itu keras banget bang, keras banget, kayak orang seolah-olah ada yang narik gitu. Seolah-olah ada yang narik atau ada yang nendang gitu tuh, pintu tuh keras banget suara, sampai kita bertiga nih kaget. Apa nih gitu kan, padahal pada malam kejadian itu tidak ada angin ataupun tidak ada hujan karena memang cuaca normal bang. Dan kita pun biasa aja. Ketika ada suara tersebut dan kejadian itu, kita bertiga lari. Itu kejadian jam berapa itu bang? Kisaran jam 11-an lah bang, jam 11-an kurang lebih ya. Saya juga nggak inget pasti gitu tuh. Nah, singkat cerita bang, setelah kejadian saya dan 2 teman saya mengalami itu, pada awal tahun 2021 itu rumah dibangun kembali atau di finishing pembangunannya. Nah saya menempati rumah tersebut pada awalnya bang, selesai pembangunan, selesai finishing, rumah tersebut juga sempat kosong selama 1 minggu.
selama sempat 1 minggu, karena memang rumah tuh kosong beneran bang, belum ada perabotan apapun isinya gitu. Jadi udah beres doang gitu. Selesai aja, finishing aja gitu tuh, belum langsung, nggak langsung ditempatin. Selang seminggu selesai, setelah finishing tersebut ditempatin lah rumah tuh sama saya, dan saya pun menempati rumah itu sendirian bang. Sendiri karena waktu itu adik saya ikut sama paman, adiknya mama almarhum. Adik saya itu ikut tinggal sama paman, dan saya menempati rumah saya itu sendirian. Itu hal-hal yang di luar pikiran tuh, atau hal-hal yang gaibnya itu, ya hal-hal yang ganjilnya bang, itu kejadian pada malam pertama saya menempati rumah tersebut. Ketika saya ingin buang air besar, maaf ya bang ya, kalau misalkan bahasa saya kurang ini. Ketika saya mau buang air besar, dan saya ketika posisi sedang BAB, saya merasa di atas kepala nih kayak ada sesuatu bang. Saya pegang, saya lihat, nyata kok ada rambut, saya bilang gitu kan. Rambut panjang, perasaan saya rambut nggak pernah panjang. Ini rambut seperti tapi ada rambut panjang gitu, panjang dari atas kepala. Dari atas, bukan hitungan helai bang, bukan hitungan helai. Saya bilang, ini kok rambut perempuan. Saya lihat ke atas, ya nggak ada apa-apa gitu bang. Saya buanglah, saya siram ya kan. Nah, beberapa menit kemudian ada lagi bang rambut tersebut. Serem banget ya. Dan yang kedua itu lebih banyak bang, lebih banyak rambutnya, kumpalan rambutnya itu lebih banyak. Itu di atas kepala juga? Di atas kepala. Dari situ, karena memang saya merasa takut, saya langsung keluar, BAB segala macam sudah saya harus selesaikan. Saya keluar dari rumah. Malam pertama itu saya nggak tidur di rumah bang, karena saya masih merasa takut. Nah, malam kedua bang, saya mencoba memberanikan diri tinggal di rumah itu, untuk tidur di rumah tersebut. Tapi masih sendiri gitu? Masih sendiri bang, masih sendiri. Saya mencoba memberanikan diri. Ada lagi bang kejadian. Jadi posisi saya sudah tidur, ada yang mengetok jendela. Saya kan kaget bang. Saya kira orang atau misalnya saudara saya yang mau datang ke rumah gitu kan. Saya coba buka pintu, nggak ada orang. Saya tutup kembali bang pintu. Saya masuk lagi ke kamar. Itu jam berapa itu bang kira-kira? Saya lihat waktu itu jam 1:30 bang, kurang lebih jam 2 kurang lah. Itu setelah saya buka pintu, saya masuk lagi ke kamar, dan kebetulan kamar saya juga bang belum dipasang pintu, cuma tertutup oleh tirai hordeng aja gitu kan. Tertutup sama tirai hordeng aja gitu, karena memang pintunya belum ada, belum dipasang. Nah, ketika saya masuk ke kamar lagi, saya coba untuk tidur lagi. Di jendela kayak seperti ada orang yang nyakar bang, nyakarin jendela gitu. Nyakarin jendela. Nah, sontak dong, di situ saya kaget. Saya coba keluar rumah lagi, saya senterin sekeliling rumah. Yang saya khawatirkan itu ada orang bang. Yang saya khawatirkan itu ada orang yang mau jahil, berbuat gitu ya, enggak gitu. Nah iya bang, saya coba keluar kan, nggak ada. Akhirnya saya masuk lagi, saya tutup pintu, saya masuk ke kamar. Saya nggak tidur bang, nggak tidur. Malam itu nggak tidur.
sampai azan subuh. Selesai sholat saya tidur bang. Di situ saya bisa tidur. Dan kejadian tersebut berulang-ulang selama 2 minggu. Berulang-ulang selama 2 minggu bang. Dan saya pun tidak bisa tidur selama 2 minggu. Saya selalu tidur itu di bawah jam 5. Maksudnya selesai sholat subuh saya bisa tidur. Selesai sholat subuh saya bisa tidur. Subuh baru bisa Iya. tidur gitu. Pokoknya saya itu sampai ngalamin sakit bang. Ngalamin sakit karena memang mungkin saya drop bang. Kurang tidur ya kan. Saya sampai mengalami sakit. Nah saya ngobrol setelah 2 minggu kejadian tersebut bang, berulang-ulang saya ngobrol sama orang tua. Orang tua di sini bang itu kakaknya almarhum mama, adiknya almarhum mama, ya almarhum orang tua lah bang, kakaknya, adiknya. Saya mencoba ngobrol, saya mencoba mencari solusi, dan akhirnya saya mencoba mengajak ustadz, mengajak teman-teman saya untuk mengaji di rumah saya bang, mengaji di rumah saya. Itu pada malam Jumat, pengajian malam Jumat bang. Yasinan kumpul bareng. Pengajian kumpul bareng yasinan saya di situ bang. Alhamdulillah, ketika saya melakukan pengajian pas pada malam Jumat itu baca yasin bareng-bareng sama ustadz dan sama teman-teman juga, sama keluarga yang lain. Alhamdulillah tidak ada kejadian bang. Tidak ada kejadian. Itu akhirnya saya bisa tidur dengan tenang. Jadi nggak pagi lagi tidurnya gitu. Saya bisa tidur di bawah jam 11 bang. Jadi saya bisa tidur jam 10 itu udah. Jadi saya badan juga udah kembali normal, dalam artian udah sehat kembali gitu bang. Nah singkat cerita bang, hal-hal ganjil itu datang lagi bang. Datang lagi. Itu beberapa bulan setelah yasinan pengajian itu. Iya. Masih pada tahun 2021 juga bang. Nah saya ingat pada bulan Agustus bang, akhir Agustus saya nggak tahu persis bang, saya lupa. Pokoknya di bulan Agustus akhir saya sepulang kerja saya beres mandi, saya masih handukan bang, mau sholat maghrib, masih handukan. Saya mendengar ada yang mengucap salam. Assalamualaikum. Suaranya berat gitu ya? Berat bang, berat. Dan kalau misalkan kan saya tadi ceritakan bang di awal bahwasanya ketika saya mau bangun rumah di lahan yang kosong ini ada 2 makam. Ada 2 makam. Nah, ada kalau misalkan saya buka pintu belakang rumah, persis itu bang makam. Persis itu makam. Jadi misalkan ini pintu rumah, pintu belakang rumah, saya buka, udah makam bang langsung. Nah, itu kejadian di akhir bulan Agustus bang. Ada yang mengucap salam. Biasa berat bang suaranya, berat. Spontanitas, karena memang saya nggak punya pemikiran hal yang aneh, saya jawab bang. Dan yang mengucap salam ini cuma sekali bang. Spontanitas saya jawab, waalaikumsalam. Saya buka dong pintu belakang rumah, karena memang saya pikir ada orang. Karena sumber suaranya dari belakang. Iya, gitu. Saya buka, nggak ada siapa-siapa. Saya lihat, Allahu Akbar, iya ada makam. Saya bilang gitu. Itu sebelumnya saya nggak ingat bang. Kalau saya nggak juga ada makam gitu. Iya, saya nggak dikasih ingat bang. Nggak dikasih ingat sama sekali. Saya tutup kembali pintu. Nah, saya masuk. Saya berpikir bang sejenak. Tadi siapa yang ucap salam? Ketika saya buka pintu nggak ada siapa-siapa gitu tuh.
Akhirnya saya sholat maghrib bang. Soal saya singkat cerita, sholat maghrib. Malamnya itu kisaran jam 12:30 ada yang ada yang dengar suara kayak burung gagak gitu bang, kayak burung gagak, sejenis burung gagak atau gimana saya nggak tahu, nggak tahu persis. Cuma ada suara burung. Itu suara burung itu berputar-putar aja bang di atas rumah. Suara burung tersebut hilang jam 12:30 malam ini bang. Ada suara orang ketawa. Saya sempat bengong bang, gimana ya? Kayak orang bingung, bengong, diam aja kan. Tengah malam siapa yang ketawa? Saya bilang gitu. Terus saya tadi sore ada yang ngucap salam, tapi nggak ada orang. Udahlah, gitu kan saya berpikir positif aja. Jadi suara itu pertama deket bang. Kayak suara perempuan gimana sih ya kan? Pertama itu suara deket. Lambat laun agak jauh bang. Menjauh. Setelah saya pikir-pikir, saya khawatir ada orang yang mau berbuat yang enggak atau yang jahil gitu. Saya keluar rumah bang. Saya senter kan. Yang ada siapa-siapa. Gak ada apa-apa. Dan kebetulan juga bang, rumah saya, belakang rumah saya itu, selain ada 2 makam uyut, ada kontrakan 4 pintu, selebihnya itu pohon bambu semua bang. Jadi di belakang rumah itu makam, terus di belakang makamnya itu kontrakan. Iya, kontrakan. Jadi kontrakan 4 pintu ini ke selang 2 makam. Di tengah-tengah ini makamnya gitu tuh. Nah, sekelilingnya itu pohon bambu semua bang. Pohon bambu semua. Dan yang ada rumah itu di situ cuma ada posisi rumah 2 bang, termasuk rumah saya. Selebihnya rumah banyak juga di depan semua. Ke arah jalan raya gitu tuh bang. Saya kok mengalami hal seperti ini lagi, saya bilang gitu kan. Saya mencoba memberanikan diri. Pada malam itu saya nggak bisa tidur bang. Saya tidur subuh lagi. Malam berikutnya, alhamdulillah bang, nggak ada kejadian apa-apa. Nggak ada kejadian apa-apa. Singkat cerita bang, pada malam Sabtu di awal bulan September, posisi saya mau tidur bang, karena memang namanya kerja, pulang kerja ya capek. Saya pulang kerja jam berapa? Malam bang. Saya pulang kerja jam 9. Ya belum sempat mandi kan, Saya mandi karena saya merasa capek. Saya tidur dan saya terbangun lagi karena memang lapar gitu, lapar. Saya makan, saya tidur lagi bang, mencoba untuk tidur lagi karena untuk ingin mengistirahatkan tubuh ya kan. Nah, jam berapa ya bang? Kisaran jam 12:30 bang, 12:30 atau jam 1-an gitu, saya lupa. Baru aja mau tidur gitu tuh, saya ngelihat sendiri bang, kaki kiri saya ini diangkat bang, diangkat ke atas sampai pantat ini atau tulang ekor, gitu. Iya, sampai ngangkat. Saya bilang, sampai saya terang, weh, saya bilang gitu kan, spontan kan bang, weh. Setelah saya ngomong gitu, weh, kaki saya dijatuhin bang, Memang dijatuhinnya juga alhamdulillahnya bukan ke lantai, karena memang saya posisi di atas kasur lantai gitu, memang tipis bang, Saya dijatuhin lagi kaki saya. Nah di situ saya melek dong bang ya, melek dalam artian nggak tidur kan. Setelah melihat kejadian tersebut, saya di situ kaget bang, was-was. Sampai di situ saya bilang, ya Allah apa ini? Saya belum sadar bang, bahwasanya malam tersebut, malam Sabtu itu
saya melihat di pojokan kamar saya itu ada asap bang, ada asap. Padahal selama saya tidur bang, selama saya tidur atau bahkan setiap saya tidur, dari kecil saya nggak pernah ngebakar obat nyamuk. Jadi asap itu seperti bakaran obat nyamuk, padahal di sekelilingnya nggak bakar obat nyamuk, nggak bakar obat nyamuk atau nggak ngebakar apapun bang. Saya juga posisi nggak sedang merokok gitu kan. Ada asap di pojokan kamar saya bang. Saya perhatiin aja bang. Saya nggak ngomong nggak gimana. Saya ngeliatin, saya perhatiin aja. Ini apa? Saya bilang gitu kan. Tapi kok lama-lama asap itu makin tebal gitu. Bang, makin tebal. Sontak di situ bang. Saya keringet dingin langsung. Merinding saya bang sekarang nih. Merinding sekujur tubuh saya bang. Keringet dingin. Saya sampai mengucap astagfirullah, ya Allah gitu kan. Ingat, saya belum sholat isya bang. Sholat isya lah saya bang. Nah kebetulan saya sholat isya di kamar saya bang. Nah asap tersebut di samping sajadah saya bang. Masih ada itu? Masih. Saya sholat isya dan asap tersebut di samping saya bang. Masih ada bang. Masih ada, nggak hilang. Jadi ketika saya sholat isya pun atau melaksanakan ibadah nggak khusyuk bang, nggak khusyuk dikarenakan apa ya? Kepikiran gitu, terus was-was aja bang, was-was. Ketika saya sholat bang, pandangan saya bukan ke sajadah, ke asap itu bang. Akhirnya selesai, singkat cerita bang, selesai sholat, saya baca doa bang, baca doa kayak ayat kursi, kayak al-ikhlas, al-falaq, saya bacain bang, sebisanya yang saya bisa gitu tuh, saya bacain, nggak hilang bang, nggak hilang. Asap itu masih aja. Asap itu masih ada, sampai saya minta ya Allah, tolong saya tolong jauhkan saya itu dari hal-hal yang membahayakan diri dan keluarga saya gitu tuh bang. Posisi saya di rumah sendirian, saya masih bujangan waktu itu ya bang, waktu itu ya gitu kan. Alhamdulillah kalau sekarang udah punya istri bang, udah berkeluarga. Waktu itu saya sampai meminta kepada Allah, tolong lindungi saya gitu kan bang. Selesai saya berdoa, asap tersebut masih ada bang. Saya mau lari, mau keluar rumah, berat kaki saya bang. Nggak bisa gitu? Ya bukan nggak bisa bang, cuma kayak ya berat aja ngerasanya. Berat aja bang, jadi kayak misalkan saya posisi masih duduk sejadah bang, masih duduk sejadah. Saya mau bangun, mau keluar dari rumah itu, berat bang, berat. Entah itu ada apa. Sampai saya ya Allah pasrah, udahlah saya bilang gitu kan. Sepintas saya ingat omongan orang tua. Sepintas itu dalam pikiran saya bang. Ingat saya omongan orang tua. Omongan orang tua itu bang, kalau kita mengalami hal-hal ganjil atau hal-hal gaib atau bahkan kita melihat makhluk wujudnya, kita misalkan baca ayat-ayat Al-Quran sehingga ini udah satu katanya jurusnya, katanya apa jurusnya. Saya waktu itu ya saya pernah ngobrol aja sama orang tua bang, bacain aja azan qomat dah insya Allah. Sepintas itu terbesit pikiran saya bang, Allahu Akbar saya bilang. Azan itu abang? Azan saya bang. Saya langsung berdiri. Saya berdiri di atas sejadah bang. Saya azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan belum selesai.
Alhamdulillah bang, Hilang itu asapnya. asap itu langsung hilang, spontan hilang, lillahi ta'ala bang. Azan pun belum selesai bang, lillahi ta'ala spontan asap itu hilang. Azan saya selesaikan, saya mengucap syukur alhamdulillah, tapi tetep bang, saya nggak bisa Iya, tenang ya, nggak bisa tidur juga. nggak bisa tidur bang. Nah, ada kejadian hal lainnya juga bang setelah kejadian tersebut. Jadi pada bulan Oktober uwa saya meninggal bang. Uwa saya meninggal. Dan ketika uwa saya meninggal itu dirumorkan sama masyarakat bahwasanya ada 2 orang pemudi melihat sosok pocong. Sosok pocong tersebut berdiri di belakang pintu rumah mereka masing-masing bang. Ketika uwa saya meninggal, udah sontak dong keluarga mah sedih bang mendengarnya, karena siapapun itu juga pasti sedih bang ketika orang meninggal, masa dirumahkan untuk hal seperti itu kan bang. Biar sampai akhirnya kita yang ngobrol keluarga, udahlah kita ikhlasin aja, hal-hal seperti itu bang gak usah didengerin itu kan bang. Singkat cerita bang, pada tahlil hari ketiga, malam ketiga itu anaknya uwa saya bang, anaknya uwa saya yang perempuan, anak kedua itu melihat sosok ayahnya bang, yang meninggal itu. Melihat sosok ayahnya berdiri persis di pintu dapur. Sampai anaknya sendiri pun meninggal. Jadi saya sama anaknya ini sepupuan bang. Sampai sepupu saya ini pingsan melihat sosok ayahnya. Itu kejadiannya subuh bang, subuh kejadiannya. Anaknya melihat sosok ayahnya ini subuh kejadiannya. Nah, di tahlil malam ke-6 atau hari ke-6 bang, setelah kejadian anaknya melihat itu bang, saya mengalami sendiri bang di rumah saya. Ini di rumah saya pribadi bang. Itu kejadiannya malam Sabtu bang. Kalau nggak salah ya, tahlil hari ke-6 itu malam Sabtu. Jadi saya melihat posisi saya masih sore bang, sekarang masih jam 11-an lah, jam 11 atau jam setengah 12 malam mungkin bang ya. Itu saya melihat sosok bayangan hitam bang. Jadi gimana ya bang, kan kebetulan tadi saya bilang ke abang kalau kamar saya kan kebetulan nggak ada pintu, cuma tertutup oleh tirai hordeng. Nah, tirai hordeng pun nggak nyampai menyentuh lantai bang, ngegantung ya, kurang lebih sejengkal lah ya bang, sejengkal tangan orang dewasa. Nah, posisi saya itu lagi rebahan berbaring ke sebelah kanan, belum tidur bang, saya bang masih mainin HP. Sepintas saya melihat bayangan hitam bang, jalan dari depan atau dari ruang tengah ya, dari ruang tengah menuju ke kamar mandi. Jalan bayangan hitam kaki, dan itu bukan sekali bang, melainkan 3 kali, tapi bukan bolak-balik ya bang. Bukan. Jadi disusulin gitu ya? Iya, disusul. Jadi bayangan langkah lagi disusul 3 kali itu bang kejadiannya. Terus Allahu Akbar, saya gitu. Harus gimana, masa ngalamin hal ini lagi, saya bilang gitu kan. Ya Allah. Akhirnya malam itu saya putuskan saya tidak tidur di rumah bang. Saya putuskan saya keluar dari rumah itu, saya tidur di rumah saudara. Singkat cerita, besok paginya saya ngobrol dengan keluarga bang. Saya mengalami hal-hal ganjil terus di rumah ini. Saya ingin tidur tenang, saya ingin tidur nyaman.
Akhirnya kita putuskan pada akhir 2021 ya Bang ya. Akhir 2021 saya ngobrol dengan keluarga, udah kita pengajian lagi di rumah. Saya pengajian, mengundang beberapa ustadz, mengundang beberapa masyarakat untuk ikut pengajian di di rumah situ. itu. Di rumah pengajian Yasin Fadilah 7 kali kan. Di samping itu kita juga memohon sama Allah, ya maksudnya agar dijauhkan dari hal-hal yang hal-hal yang berbau seperti itulah Bang, yang mengganggu dari orang-orang yang zolim kepada diri kita juga gitu Bang. Alhamdulillah setelah beberapa kejadian yang sudah saya alami, beberapa kejadian yang teman, bibi, bahkan tetangga saya alami juga, semuanya sudah nggak ada lagi Bang. Setelah saya melakukan pengajian Yasin Fadilah itu, baca Yasin Fadilah ya Bang, pengajian itu, alhamdulillah sampai saat ini, bahkan sampai saya mempunyai keluarga, alhamdulillah nggak pernah ngalamin kejadian-kejadian itu lagi Bang. Tapi sampai sekarang rumah masih ditinggalin? Masih Bang, masih. Sendiri? Sekarang mah ada temennya Bang. Ya, udah punya keluarga ya? Iya, alhamdulillah udah punya istri. Oke, mungkin itu saja cerita dari Bang Kamal ya, cukup serem. Tapi menurut saya itu Bang Kamal orang yang pemberani banget gitu, tinggal di rumah yang cukup lumayan angker gitu. Di belakangnya juga ada kuburan, tapi Bang Kamal berani tidur sendirian di rumah itu. Salut lah, luar biasa. Oke, untuk sahabat Kismis yang belum subscribe, untuk subscribe, aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari Kismis. Oke, mungkin itu saja cerita dari Abang Kamal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.